Hai hai hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Kiss Art ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau bikin tutorial kalung yang lagi viral nih. Modelnya seperti ini. Kalung ini cukup cantik, mewah, dan glamor yang cocok kalian pakai di acara-acara kalian. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan cara pembuatannya. Nah, ini ada beberapa perintilan bahannya ya teman-teman. Jadi ada kelopak cangkang atau kelopak bunga, kemudian beberapa jenis mutiara, ceko, dan juga ada payet bambu atau payet tabung. Untuk bahan ini sebenarnya teman-teman bisa kreasikan dengan bahan-bahan yang teman punya di rumah ya. Tapi kalau ingin bikin kalung yang mirip seperti di video, nah untuk detail bahannya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Di situ ada lengkap saya cantumkan dan juga link beli bahannya di mana. Dan untuk merangkainya di sini saya menggunakan string kabel karena lebih kuat daripada menggunakan senar biasa. Selanjutnya ini adalah pengait kalungnya, kemudian menggunakan paku mati. Dan jangan lupa ini adalah stopper lada, karena kalau pakai string kabel itu pasti menggunakan stopper lada. Selanjutnya cara pembuatannya. Pertama-tama kita rangkai dulu paku dengan beberapa manik-manik yang sudah kita siapkan tadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman, salah satunya. Karena nanti kita bikin rangkaian kalung ini terdiri dari beberapa model manik-manik yang kita rangkai dengan paku, dan ini salah satunya. Contohnya seperti ini, baru nanti kita akan bikin berbagai macam modelnya. Kalau paku dirasa kepanjangan, bisa teman-teman potong seperti ini, yang kira-kira nanti di bagian atasnya bisa kita bulatkan seperti ini. Kita bulatkan dengan tang pembulat ya, supaya hasilnya rapi. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita bikin banyak model seperti ini. Jadi semua menggunakan paku mati. Oh iya teman-teman, jadi sebelum kita membuat kalung ini ada baiknya kita rangkai dulu kalungnya ya. Jadi disusun manik-maniknya. Nah, ini saya sudah bikin banyak manik-manik ya. Dari mulai yang pakai mangkok, kelopak bunga, kemudian pakai payet tabung. Nah, ini saya susun supaya dia menjadi kalung. Kenapa saya susun begini? Jadi kita bisa mengira-ngira ya bahan apa aja nih yang kurang atau bahan apa yang mau disusun gitu. Jadi kita tahu kurangnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah merangkai jadi kalung ternyata ada bahan manik-manik yang kurang nih. Sementara stoknya juga habis. Nah, kan repot ya. Udah kita susun ternyata kurang. Jadi kita sendiri yang pusing nanti. Nah, selanjutnya ini kita potong tali maksudnya string kabel ya. Kira-kira sekitar 70 sampai 75 cm. Dan kemudian kita susun seperti ini. Sebenarnya membuat kalung ini sangat mudah banget ya teman-teman. Hanya saja kita rempong di bagian bahan-bahannya aja sih. Kalau cara bikinnya mudah. Jadi ini kita membuat satu rangkaian dulu. Jadi saya bilangnya ini kita bikin satu rangkaian ya, yang terdiri dari dua kelopak bunga, kemudian beberapa mutiara, rangkaian mutiara paku yang kita sudah bikin tadi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk kelopak bunga itu tadi kita jadikan bagian center atau bagian tengahnya. Jadi bagian kanan dan kiri kita susun dengan cara yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini penyusunannya. Ini opsional aja ya, jadi terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin seperti model yang saya bikin, ini seperti ini. Jadi kanan dan kiri kita bikin sama. Hai, belum subscribe ya? Yuk di subscribe yuk, dan tekan tombol loncengnya. Buat yang udah, makasih ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah satu rangkaian ya. Nanti kita bikin sebanyak 5 rangkaian seperti ini. Untuk pembatasnya ini saya batasin dengan ceko, kemudian mutiara blimbing juga. Jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat di videonya. Cukup mudah ya teman-teman, karena ini kita tinggal masukin aja nih
rangkaian paku yang udah kita bikin, jadi tinggal kita susun seperti ini. Yang penting posisinya sama ya. Nah, ini saya sudah bikin sebanyak 5 rangkaian ya, 1 2 3 4 5. Jadi kita tinggal bikin bagian tepinya atau bagian talinya. Oh iya teman-teman ya, jadi ada baiknya kita menggunakan mutiara ringan. Ya di sini saya banyak menggunakan mutiara ringan tapi yang grade E ya. Kenapa? Karena untuk pembuatan kalung ini nanti itu karena ini banyak perintilan-perintilannya ya, jadi dia agak berat ya teman-teman. Jadi saya menggunakan mutiara ringan supaya nggak terlalu berat. Nanti kalau berat kasihan lehernya ya, capek. Nah, ini penyusunan sudah hampir selesai. Jadi seperti ini. Tadi kita susun beberapa kelopak, jadinya seperti itu ya, sangat unik sekali. Dan di ujungnya ini saya menggunakan pahet tabung sebagai talinya, karena kalau mau pakai mutiara itu habis banyak juga. Jadi nanti kita bingung ya kalau kita terlalu banyak menggunakan perintilan-perintilan itu, kita udah jadi susah ngitung berapa harga penjualan. Dan kemudian di ujung saya menggunakan apa ya, ini dia seperti stopper atau seperti kodokan sih, sebenarnya fungsinya sama, hanya saja model yang seperti ini saya suka karena dia nanti bisa dimasukkan beberapa ring ya, sebagai ring sambung untuk disambungkan dengan pengait. Kalau kita menggunakan kodokan itu, kodokan lubangnya kecil ya teman-teman, jadi cukup satu ring aja, dan itu menurut saya kurang kuat sih, kurang kokoh untuk mengait pengaitnya atau kokot udang biasanya ya. Nah, kalau pakai yang model seperti ini dia bisa muat 2 atau lebih lah ringnya, jadi lebih kuat, nggak mudah lepas. Cuman memang pemasangannya agak sedikit ribet. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kualitasnya ini bagus. Karena beberapa kali juga menggunakan kodokan itu, beberapa customer itu mengeluhkan sering lepas ya kalau menggunakan kodokan. Nah, jadi seperti ini. Maaf karena saya ngerekamnya kurang dekat ya, jadi nggak terlalu nampak. Yang penting teman-teman bisa paham lah ya. Ini bisa diganti juga menggunakan kodokan, cuma saya lupa ini namanya apa karena ini udah lama belinya. Jadi nggak tahu ini namanya apa. Jadi tapi fungsinya sama seperti kodokan. Gepengkan dulu stopper ladanya ya, seperti ini, supaya tali string kabelnya ini buntu. Kemudian bisa kita potong sisa string kabel, atau bisa teman-teman masukkan ke manik-manik atau di payet bambu yang sudah kita pakai. Nah, ini ya teman-teman yang saya maksud. Jadi dia itu bisa dimasukkan sepasang atau double ring, jadi pengaitnya itu lebih kuat ya. Bisa teman-teman lihat di videonya, karena saya selalu menggunakan double ring. Kalau menggunakan kokot udang itu cuman satu aja, jadi kurang mantap gitu. Kurang kokoh ya. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang pengait di bagian salah satunya. Jangan lupa untuk ditata ya teman-teman, bagian terutama bagian kelopak ini. Kalau bisa kelopak yang menumpuk itu dia selang-seling posisinya. Nah, ini kita rapatkan seperti ini supaya nanti rangkaian dari manik-manik dan kelopak ini terlihat cantik. Jadi jangan terlihat longgar, karena tentu saja kalau udah longgar itu nggak enak ya dilihatnya. Dan selanjutnya ini sudah saya pasang semua pengaitnya. Kemudian kita praktekkan gimana cara pengait ini bekerja. Oke, udah jadi satu buah kalung kelopak dan manik-manik seperti ini. Sangat mudah sekali bukan? Semoga teman-teman bisa bikin juga di rumah dengan bahan-bahan yang dipunyai di rumah. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Semoga yang kita bikin tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar.
Bantu kembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.